never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Reaksi pertama Marc Marquez saat mengendarai Ducati baru adalah perasaan lega di pit tim pabrikan. Marc Marquez mengambil peran barunya sebagai pebalap pabrikan Ducati minggu lalu saat tes pertama bersama rekan setim barunya, Pecco Bagnaia. Sehari yang dihabiskan dengan warna merah penuh seolah-olah untuk lebih mengakui tempat barunya di papan catur Borgo Panigale. Tentu saja, pembalap Spanyol itu kini sudah terbiasa dengan Desmosedici GP. Setelah memiliki waktu 1 tahun untuk menemukan DNA-nya dan menghilangkan kebiasaan terdalamnya terkait dengan Honda. Namun kedatangannya di garasi tim resmi tetap diharapkan dengan sedikit sentuhan kegugupan. Kami telah bekerja dengan Marc selama 1 tahun sekarang, kami saling mengenal dan saya rasa tidak akan ada masalah besar pada tes besok, tapi Anda tidak pernah tahu, kata Gigi Dall'Igna sehari sebelumnya, tidak terkecuali kemungkinan juara dunia 8 kali yang hingga kini masih mengendarai motor tahun lalu itu bisa melontarkan komentar negatif atas pemberitaan tersebut. Itu bisa terjadi dan kami harus bekerja untuk meningkatkan motornya jika ini adalah hasil tesnya. Para insinyur akhirnya dengan cepat diyakinkan oleh komentar pertama dari rekrutan baru mereka. Dia mengatakan itu jauh lebih mudah untuk dijalankan dan mesinnya, kutipannya, sedikit lebih listrik. Ini adalah hal-hal yang kami harapkan. Langkah besar dibuat antara tahun 2023 dan 2024, ungkap Davide Tardozzi saat itu di situs resmi MotoGP. Pembalap asal Spanyol itu ternyata bisa merasakan perkembangan yang lebih luas dibandingkan Bagnaia karena ia tidak pernah membalap dengan Ducati 2024. Ia menemukan prototipe yang ditujukan untuk tahun 2025 tanpa mengikuti evolusi motor Italia yang progresif ke arah tersebut. Tingkat kinerja yang sekarang ditargetkan untuk musim depan. Tujuan hari itu adalah untuk mendapatkan failing pertamanya, dan ketika dia kembali ke pit, hal pertama yang dia katakan adalah, saya suka motornya. Bagi saya, itu melegakan, jelas Massimo Grasili. Sementara itu, Johan Zarco melihat Honda kembali berbisnis di akhir kejuaraan, yang memberikan kepercayaan diri kepada pembalap Prancis itu untuk tahun 2025. Honda mungkin akhirnya memulai kebangkitannya tahun ini. Kehilangan Marc Marquez dan dengan motor yang masih kesulitan, pabrikan Jepang itu semakin tertinggal dari sebelumnya. Melihat total poin mereka berkurang setengahnya dibandingkan dengan musim 2023 yang sudah sangat mengecewakan, namun terlepas dari pengamatan yang menghancurkan ini, akhir musim menunjukkan tanda-tanda cerah di langit mendung ini, berkat kemajuan pada RC213V. Johan Zarco, yang menempati posisi terbaik dari 4 wakil Honda di kejuaraan, 2 kali masuk 10 besar pada balapan utama, di Indonesia dan di Thailand. Hanya 2 kali bagi merek tersebut dalam latihan ini sepanjang tahun. Di kuartal terakhir kejuaraan ini, pebalap LCR melihat perjuangan ilusif dengan pebalap di depannya menjadi kenyataan. Saya senang karena, memulai dari nol, kami memiliki sesuatu, pungkas Zarco. Sangat tidak mungkin untuk mengikuti motor lain di awal musim. Sekarang saya bertarung dengan motor lain. Bukan dengan pembalap terdepan tapi saya bisa bertarung dengan semua motor dan melihat poin bagus pada diri saya dan kelemahannya. Sebelumnya, saya hanya berbicara tentang kekuatan mereka dan saya bahkan tidak melihat mereka karena di 3 tikungan, mereka lolos. Itu positif. Merasa bahwa kami telah membuat kemajuan memberi kami keyakinan bahwa kami akan melakukan yang lain. Di Barcelona, Zarco menunjukkan sedikit kekecewaan dengan finish ke-14 di IP Barcelona. Setelah gagal bertaruh, namun hasil tersebut tidak bisa diraih di awal tahun. Itu berarti kami telah mengalami kemajuan, tegasnya, menghubungkan lompatan maju ini dengan fitur-fitur baru yang muncul pada motornya selama tes Misano.
Marc Marquez merasa memiliki modal yang bagus dari sisi teknis hingga non-teknis untuk menjadi juara dunia MotoGP 2025. MotoGP 2025 dinantikan banyak pihak karena pada musim depan Marc Marquez akan menjalani kiprah barunya bersama tim pabrikan Ducati. Rider berjuluk Baby Alien itu direkrut untuk menjadi rekan setim Francesco Bagnaia yang baru saja gagal mempertahankan gelar juara dunianya. Marquez mendapatkan promosi setelah menunjukkan performa yang mengesankan di atas motor Ducati Desmosedici GP23 di bawah panji Gresini Racing. Meski melaju dengan motor lawas, Marquez menunjukkan kebangkitannya usai mengalami situasi sulit bersama Repsol Honda. Sepanjang MotoGP 2024, pembalap berusia 31 tahun itu membukukan 10 podium dengan 3 kemenangan dari 20 balapan yang dijalani. Pabrikan Italia itu semakin tidak bisa melewatkan kesempatan merekrutannya karena dia memiliki riwayat sebagai peraih 8 gelar juara dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwa Gresini Racing benar-benar meninggalkan kesan bagi seorang Marquez yang menjalani momen kebangkitan. Saya sudah bilang ke Gresini, kami belum memenangkan gelar, namun tahun ini saya telah memenangkan balapan lebih banyak lagi, ucap Marquez. Saya telah berhasil menemukan diri saya kembali dan memperpanjang karir olahraga saya. Saya memiliki beberapa keraguan di kepala saya, keraguan yang telah diselesaikan dengan cara yang sangat baik. Saya akan mencoba untuk melanjutkan kebahagiaan tersebut, karena jika Anda bahagia, Anda akan bisa melaju dengan cepat, imbuhnya. Meski melaju dengan motor versi lawas, Marquez beruntung karena sejatinya Ducati adalah pabrikan terbaik yang ada di grid pada saat ini. Memiliki Ducati sebagai kuda besinya membuat si pemilik nomor 93 itu merasa sudah punya bekal banyak untuk menjadi juara dunia. Walau pada hasil akhirnya tidak demikian, Marquez tetap merasa dirinya memenangkan banyak hal karena bisa tampil kompetitif lagi. Saya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki untuk tahun ini, dan dengan cara yang positif, ucap Marquez. Sementara itu, Jorge Martin telah berbicara tentang arti memenangkan gelar juara dunia MotoGP baginya. 2 minggu yang lalu Jorge Martin menyentuh langit, menyatakan dirinya sebagai juara dunia MotoGP. Sebuah mahkota yang telah ia perjuangkan sepanjang hidupnya, namun menjadi semakin nyata dalam 2 tahun terakhir. Musim lalu, kecelakaan saat MotoGP Valencia mengakhiri cita-citanya, meninggalkan gelar juara di tangan Pecco Bagnaia. Namun, musim ini sang pilot telah melakukan reset mental, menyikapi segala sesuatunya dengan lebih tenang. Sesuatu yang akhirnya membuahkan hasil. Martin tahu bagaimana mengelola musim dengan sempurna, mengalahkan pemain Italia itu dengan hanya unggul 10 poin. Dalam sebuah wawancara dengan Men's Health, Martin berbicara tentang keseluruhan proses pribadi dan olahraganya. Martin ingat bahwa semua gairah ini dimulai 20 tahun yang lalu, ketika 3 orang bijaksana meninggalkan salah satu sepeda mini dari pekan raya di bawah pohon mereka. Saya pergi ke tempat parkir bersama ayah dan ibu saya untuk mencobanya, saya ingat betul. Saya mengenakan celana jeans, bantalan lutut, bantalan siku, helm dan berkeliling. Dan saya terjatuh 3 kali pada hari pertama, namun saya tidak melukai diri saya sendiri dan sejak saat itu semuanya mulai seperti sebuah permainan. Dan sedikit demi sedikit mimpi itu tumbuh hingga menjadi kenyataan seperti sekarang ini, kata sang pilot. Dari berlari di tempat parkir itu, hingga memenangkan balapan.